Om Swastiastu, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Itu Sang Yang Dewasa, atas kesempatannya sehingga kita dapat eh, berkumpul dan mengikuti kegiatan ini. Kemudian terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah Metodologi Penelitian, yaitu Bapak Wayan Mardika Prasetya Wiratama SPD MPD, atas bimbingan dan solusi yang telah diberikan. Di sini saya sebagai presenter itu atas nama Iwan Mertayoga dengan NIM 2415061014, di mana dengan judul proposal yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif perawatan laptop sebagai media peningkatan kompetensi mahasiswa teknik elektro. Kemudian penelitian saya ini dilatar belakangi yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa laptop kini menjadi perangkat penting bagi pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, dan profesional, di mana sering digunakan untuk produktivitas pembelajaran, desain pemrograman, simulasi, dan pengolahan data. Di mana menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia atau bisa disingkat BPS, di mana menyatakan bahwa kepemilikan komputer atau laptop pada periode tahun 2022 sampai 2024, yaitu pada tahun 2022 yaitu kepemilikannya sebesar 18,06%, pada tahun 2023 yaitu sebesar 18,06%, kemudian pada tahun 2024 itu sebesar 18,52%, atau mengalami kenaikan sebesar 0,46%. Namun, banyaknya pengguna termasuk mahasiswa pendidikan teknik elektro belum memahami perawatan dasar laptop. Masalah umum ini seperti overheating, lamban, boros daya, dan penyimpanan cepat penuh sering kali muncul akibat kurangnya perawatan rutin, bukan karena kerusakan komponen. Perlunya perawatan sederhana seperti pemberian sistem pendingin, manajemen penyimpanan, optimalisasi baterai, dan perawatan perangkat lunak dapat mencegah masalah ini. Namun kita juga harus melihat dari penyebab yang dimana ketersediaan sumber belajar saat ini masih bersifat pasif dan kurang inovatif, sehingga menimbulkan kesenjangan dan kebutuhan mahasiswa. Solusinya, solusi dari peneliti yaitu pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif perawatan laptop yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa teknik elektro, yang dimana bisa praktek secara sistematis, praktis, mandiri, sekaligus meningkatkan literasi praktik dan kompetensi mereka. Nah, kita akan masuk ke dalam rumusan masalahnya. Dalam rumusan masalah terbagi menjadi 3 poin, yang dimana poin pertama itu adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat kemampuan mahasiswa pendidikan teknik elektro dalam melakukan perawatan dasar laptop secara mandiri. Kemudian poin kedua yaitu apa kendala yang dihadapi mahasiswa pendidikan teknik elektro dalam memahami dan mempraktikkan perawatan laptop. Kemudian poin ketiga yaitu bagaimana pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa pendidikan teknik elektro dalam perawatan laptop. Kemudian penelitian ini juga ditunjang dengan tinjauan pustaka atau kajian teori dari beberapa sumber, yang dimana pada poin pertama yaitu media pembelajaran interaktif, yang dimana media pembelajaran interaktif adalah sarana untuk meningkatkan atau menyampaikan informasi dengan mendukung proses belajar dan mengajar, di mana media ini meningkatkan motivasi pemahaman konsep dan keterampilan peserta didik. Kemudian, pembelajaran interaktif yaitu memungkinkan interaksi dua arah, umpan balik dan praktik konsep secara virtual, sehingga pembelajaran ini lebih efektif dibandingkan modul pasif. Pemilihan media yang tepat untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan interaktif, menurut Swasti tahun 2022. Yang kedua yaitu kompetensi mahasiswa elektro. Kesiapan praktik mahasiswa pendidikan teknik elektro masih ada pada kategori sedang, yang dimana dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas yaitu sebesar 75%, dan pengalaman praktik yang masih minim yaitu sebesar 66%, yang dimana dikutip dari penelitian Purba Saragi tahun 2025. Kemudian, sebagian besar mahasiswa masih memerlukan bimbingan dari dosen dan dalam praktik elektronika. Dalam praktik industri dan pendampingan itu meningkatkan keterampilan teknik hingga intervensi pembelajaran sangat diperlukan.
saya mengambil 3 poin umum yang akan saya jadikan sebagai permasalahan disertai dengan gejala yaitu suhu laptop disertai dengan gejala seperti panas pada area keyboard dan di bawah casing. Permasalahan ini bisa terjadi akibat thermal paste yang sudah kering, kemudian dari sektor eh, ventilasi atau kipasnya mengalami kotor. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah dilakukannya cleaning laptop atau repasta. Kemudian yang kedua adalah lamban atau sistem memproses perintah secara lambat. Hal ini sering ditandai atau disertai dengan gejala saat ingin booting aplikasi, prosesnya lama, kemudian saat ingin masuk ke tampilan Windows atau desktop, membutuhkan waktu yang lama. Nah, hal ini diakibatkan oleh data D atau sistem data D kapasitasnya sudah penuh. Kemudian juga bisa diakibatkan oleh overheating atau suhu laptop yang di atas suhu normal. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah dilakukannya pembersihan secara berkala atau dilakukan upgrade storage. Dan untuk masalah overheatingnya itu bisa dilakukan cleaning. Kemudian masalah yang ketiga yaitu baterai yang boros. Nah, kondisi ini uh, ditandai dengan kondisi di mana baterai cepat habis atau habis secara tidak normal, di mana gejalanya itu pada saat kita menggunakan laptop baru dipakai sebentar, laptop yang persentasenya baterai tinggi tiba-tiba langsung setengah baterai. Hal ini sebenarnya akibat dari faktor umur, kemudian faktor dari segi penggunaan juga dipengaruhi. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah dilakukannya pergantian baterai. Kemudian, aplikasi interaktif. Jadi, aplikasi interaktif itu adalah media yang berbasis teknologi yang dipergunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan sistem, yang dimana dapat meningkatkan keterlibatan dalam memahami materi melalui pengalaman langsung. Nah, dalam penyusunan aplikasi interaktif ini tentunya diperlukan sebuah komponen pendukung, yang dimana poin pertama yaitu adalah web browser, di mana bisa diakses melalui Chrome atau Firefox, yang dimana dipergunakan untuk mengakses aplikasi pembelajaran interaktif ini. Nah, kemudian adalah arsitektur client server, yang dimana ini merupakan sistem yang memproses eh, pertanyaan dan juga pertanyaan dari klien, kemudian diberikan jawaban oleh sistem atau server. Kemudian poin ketiga adalah database yang di mana berfungsi untuk menyimpan data sistem. Kemudian poin keempat yaitu adalah rule based feedback system atau sistem rule back, eh, based, yang dimana ini merupakan sistem yang dipergunakan dengan eh, masalahnya, kemudian diperiksa, kemudian dianalisis atau dikenali oleh sistem. Di tahap ini, sistem mengenali dengan peraturan aturan yang telah ada atau dengan database yang sudah ada. Jadi, sistem itu menyocokkan dengan database yang telah ada. Jika sistem tidak mengenali masalah yang diberikan oleh klien, maka sistem akan meminta input ulang masalah. Nah, jika sudah dimengerti oleh sistem, maka sistem akan meminta tahap selanjutnya yaitu gejala spesifik. Nah, setelah tahap tersebut selesai, maka sistem akan memberikan sebuah rekomendasi perawatan. Kemudian, yang terakhir itu adalah hosting. Jadi, hosting itu adalah sebuah platform yang digunakan agar aplikasi pembelajaran interaktif ini dapat diakses melalui web atau browser di internet. Nah, kemudian kita akan masuk ke hasil penelitian yang saya gunakan dalam menunjang penelitian ini. Jadi, saya menggunakan 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama itu dari Bastian 2016, yaitu yang meneliti tentang perancangan aplikasi pembelajaran pengenalan komputer berbasis Android. Kenapa dapat dikatakan relevan? Karena pada penelitian ini membahas tentang perancangan aplikasi pembelajaran yang berbasis dengan Android. Kemudian yang kedua adalah Neil One pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Interaktif untuk Anak Sekolah Dasar Kelas 1. Kenapa penelitian
terdahulu ini dapat dikatakan relevan karena pada penelitian ini yaitu membahas tentang rancang bangun aplikasi pembelajaran interaktif untuk anak kelas satu. Kemudian yang terakhir adalah dari Watung 2021, yang dimana pada penelitiannya itu berjudul Aplikasi Pembelajaran Interaktif Instalasi Personal Komputer untuk Siswa SMK kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Penelitian ini dapat dikatakan eh, relevan dengan penelitian saya dikarenakan pada penelitian ini membahas tentang aplikasi pembelajaran yang bersifat interaktif. Kemudian, kerangka berpikir dalam penelitian saya ini saya susun dengan format yang dimana diketahui bahwa di Prodi Pendidikan Teknik Elektro itu masih belum tersedianya media pembelajaran khusus, sehingga diperlukan inovasi berupa aplikasi pembelajaran perawatan laptop untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa teknik elektro. Nah, pemahaman proses perawatan kemudian dianalisis melalui tinjauan pustaka dari sumber terdahulu atau dari artikel dari penelitian terdahulu, kemudian juga dari berdiskusi dengan dosen untuk memahami topik utama. Kemudian, sehingga menghasilkan hasil yaitu aplikasi interaktif yang memungkinkan mahasiswa belajar secara lebih mudah dan aktif sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran serta pemahaman konsep dasar perawatan laptop. Kemudian, pada perumusan hipotesis, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara yang perlu diuji secara ilmiah dan berfungsi sebagai panduan penelitian menurut Abdullah 2015. Berdasarkan tujuan dan kerangka konseptual. Penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut, yang mana pada poin pertama itu adalah aplikasi pembelajaran interaktif perawatan laptop dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa teknik elektro. Kemudian poin kedua yaitu mendapatkan respon yang positif dari mahasiswa. Kemudian poin yang ketiga yaitu membantu pendidik dan dalam menyampaikan materi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif perawatan laptop serta menguji efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pendidikan teknik elektro. R&D dipilih karena memungkinkan pengembangan produk inovatif sekaligus evaluasi dampaknya terhadap pengguna. Jadi menurut Sugiono tahun 2019, langkah-langkah penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D itu terdiri 11 langkah. Namun, pada pada eh, penelitian kali ini, peneliti hanya menggunakan 10 langkah dikarenakan pada langkah ke-11 yaitu produksi produk massal yaitu tidak dilakukan karena ini hanya bersifat pengembangan aplikasi bukan ke produksi massal. Nah, jadi ke-11 tahap tersebut, yang pertama itu terdiri dari potensi dan masalah. Jadi, potensi dan masalah itu adalah terdiri dari dua bagian, yaitu adalah potensi, yaitu segala sesuatu yang jika dimanfaatkan dapat menambah nilai. Kemudian masalah yaitu perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan yang terjadi. Kemudian pengumpulan data, mengumpulkan informasi terkait produk dan masalah, tentunya dengan menggunakan studi literatur dan dengan diskusi dengan dosen. Kemudian yang ketiga adalah desain produk. Desain produk yaitu merancang produk berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, tentunya dengan memperhatikan aspek teknis, fungsi, estetika, dan pemanfaatan praktis. Kemudian ada poin keempat yaitu adalah validasi desain, yang dimana itu untuk memastikan desain sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna, yang dimana dilakukan dilakukan dengan diuji oleh ahli atau calon pengguna. Kemudian dilakukan revisi desain. Di mana pada tahap ini yaitu dilakukan perbaikan eh, kelemahan dari hasil validasi yang dimana fokusnya pada isi, tampilan, fungsi, dan efektivitas produk. Pembuatan, kemudian ada proses uji, uji coba produk satu yang dimana tahapan ini adalah menguji keefektifan produk dalam skala terbatas untuk mengamati fungsi produk dan mengidentifikasi permasalahan. Kemudian ada revisi produk satu yang dimana dipergunakan untuk memperbaiki produk berdasarkan hasil uji sebelumnya.
Kemudian ada uji coba pemakaian. Nah, uji coba pemakaian ini adalah dipergunakan untuk menguji produk oleh pengguna akhir dalam kondisi nyata. Nah, di mana bertujuan untuk menilai kepraktisan, keterimaan, dan efektivitas dari aplikasi yang dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah revisi produk 2 yang dipergunakan untuk memperbaiki produk berdasarkan masukan di uji pemakaian. Kemudian dilakukan penyempurnaan produk sebelum digunakan secara luas. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.